Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Putra Haryadi dari kelas TI 23 BA1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video singkat tentang apa itu Ma'rifatul Insan. Eh, Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat dan diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kamera kali ini. Langsung masuk ke materi ya. Yang apa sih yang disebut ma'rifatul insan? Ma'rifatul insan itu terdiri dari dua kata jatuhnya. Ma'rifat itu artinya mengenal dan insan artinya manusia. Secara istilah, ini adalah upaya seorang hamba untuk memahami siapa dirinya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Di dalam Ma'rifatul Insan ini ada tiga komponen utama untuk manusia. Dalam kurung unsur lah. Yang pertama itu jasad. Apa itu jasad? Jasad itu fisik. Jasad itu fisik. Masuknya di mana sih? Jadi kita tuh terbuat dari tanah, bersifat fana dan membutuhkan makanan atau minuman. Itu yang disebut fisik. Kalau kita nggak ada fisik, kita nggak butuh tuh adanya makanan, kita nggak butuh minum gitu. Terus yang kedua itu ada akal. Itu sarana untuk berpikir dan membedakan yang hak dan yang batil. Terus yang ketiga ada kolbu. Itu bagian spiritual dari tubuh manusia. Bagian yang ditiupkan Allah langsung bersifat abadi dan hanya tenang jika diberi makan dengan zikir kepada Allah. Jadi ruh itu, kolbu, itu tuh cuma dikasih makan cuma untuk zikir aja. Jadi zikir itu sebenarnya kita udah memberikan makan untuk pada ruh diri kita sendiri gitu. Nah, itu adalah tiga unsur utama bagi ma'rifatul insan ini ya. Terus ada nih yang bertanya semisal dari mana, kemana, untuk apa, dan bagaimana gitu. Maksudnya apa? Dari mana melalui perantara orang, dari mana kita dapat ruh ini? Nggak mungkin dong kita langsung Allah tiba-tiba langsung gede gitu, nggak mungkin. Nah, dari mana? Pertanyaan dari mana itu jawabannya dari Allah melalui perantara orang tua. Nggak mungkin kita diciptakan dari mentang-mentang kita diciptakan dari tanah terus kita dibikin dari tanah kayak tanah liat gitu, kayak patung gitu. Nggak. Semua pasti melalui perantara. Pertanyaan kedua, kemana? Kemana kita akan kembali? Kepada Allah. Akhirat atau pertanggungjawabannya. Pertanyaan ketiga, untuk apa kita hidup? Untuk beribadah. Ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan menjadi khalifah. Khalifah bumi itu maksudnya penghuni. Khalifah itu apa sih? Ya penghuni lah jatuhnya, kayak manusia biasa gitu ya. Kita punya rumah gitu terus kita huni gitu di dalamnya, itu namanya khalifah. Terus pertanyaan keempat, bagaimana gitu? Bagaimana kita menjalani hidup gitu. Ya jawaban sederhananya kita menjalani hidup sesuai syariat aja dan sunnah Rasul yang sudah diberikan. Kan banyak kisah-kisah para nabi terdahulu. Itu sunnah-sunnahnya juga ada. Tapi yang kita patok di sini itu adalah sunnah Rasulullah ya, karena nabi-nabi sebelumnya itu hanyalah untuk menjadi pembelajaran untuk kedepannya gitu. Nah, terus untuk apa sih mempelajari ma'rifatul insan ini? Dampak untuk diri sendiri itu apa? Di sini fokus pada ada tiga poin ya. Yang pertama, menghilangkan sifat sombong. Orang kalau semisal tahu kita itu diciptakan dari Allah, terus kita ya yang tadi dijelaskan di atas tadi, itu dia akan sadar kita hanyalah setetes air yang hina
dan akan menjadi tanah. Tidak ada lagi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi sifat sombong itu bakal hilang dengan sendirinya tanpa kita niatin dari awal. Gue nggak bakal sombong. Halah, itu hoax. Gitu. Terus poin kedua, meningkatkan rasa syukur. Menyadari betapa sempurnanya Allah mendesain organ tubuh dan fungsi asal kita. Jadi yang merasa insecure ya di luar sana, mohon jangan insecure walaupun saya sendiri kadang insecure ya. Terus poin ketiga, fokus pada akhirat. Sadar bahwa jasad hanya kendaraan sementara. Sedangkan ruh adalah penumpang yang akan pulang ke kampung halaman pribadi. Yang abadi. Pribadi yang abadi. Gitu. Nah, kesimpulannya dari penjelasan di atas, mengenali diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Allah ma'rifat. Tanpa mengenal diri, manusia akan sesat dalam nafsu dan kesenangan duniawi yang semu. Banyak nikmat-nikmat dunia yang wajib kita rasakan, yang wajib kita miliki menurut nafsu. Tapi, kalau kita semakin mengejar dunia, dunia akan semakin menjauh. Itu pun sebaliknya, kalau kita mengejar akhirat, dunia yang mengejar kita. Nah, untuk sekian dari saya. Penjelasan kali ini semoga bermanfaat untuk semua. Saya Adrian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.